Halo semuanya, khususnya buat Bapak, Ibu Kepala Sekolah, guru, komite, dan para penggerak pendidikan. Selamat datang di sesi kupas tuntas kita hari ini. Kita bakal mendedah sebuah aturan yang benar-benar jadi napas operasional sekolah kita nih, yaitu Permendikdasmen nomor 15 tahun 2026. Singkatnya, ini adalah aturan main baru soal gimana sekolah belanja barang dan jasa. Tapi tenang aja, kita nggak bakal pusing sama bahasa birokrasi yang kaku. Kita bakal terjemahin teks hukum ini jadi panduan langkah demi langkah yang super praktis. Yuk kita mulai? Biar obrolan kita terarah, ini nih 6 poin yang bakal kita bahas. Mulai dari aturan baru belanja sekolah, 5 prinsip utama, siapa pelaksananya, 4 tahapan belanja, sistem pelaporannya, sampai ke pengawasan mutu. Peta jalan kita udah jelas ya? Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, aturan baru belanja sekolah. Kenapa sih aturan ini harus berubah? Jadi gini, aturan yang lama, yaitu Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022, itu sekarang udah resmi dicabut. Kenapa? Karena realitas belanja di lapangan itu butuh sistem yang lebih mutakhir dan relevan sama kebutuhan sekarang. Nah, sebagai standar baru, muncullah Permendikdasmen 15 tahun 2026 ini. Aturan baru ini berlaku buat semua jenjang loh, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, sampai menengah. Tujuannya simpel, biar sistem operasional kita seragam dan pastinya tepat sasaran. Lanjut ke bagian kedua, 5 prinsip utama belanja. Ini adalah fondasi dari setiap rupiah yang sekolah keluarkan. Efisien, efektif, transparan, bersaing, dan akuntabel. 5 kata ini jujur aja sering banget kita dengarkan. Tapi di sini, kelima prinsip ini bukan cuma sekedar slogan buat pajangan dinding ruang guru. Ini jantungnya aturan baru. Efisien dan efektif itu artinya, sekolah harus dapat barang dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang benar-benar pas. Terus, transparan dan bersaing, artinya proses milih penyediaannya harus terbuka. Dan yang terakhir, akuntabel. Ini krusial banget. Setiap rupiah yang keluar harus ada jejak dan bukti pertanggungjawabannya. Kelima hal ini wajib banget jadi napas dalam setiap keputusan belanja. Nah, sekarang di bagian ketiga, kita bakal jawab pertanyaan penting. Siapa sih sebenarnya pelaksana belanja sekolah ini? Siapa yang pegang kendali? Aturan ini secara definitif menetapkan bahwa kepala sekolah adalah pelaksana utama dan pemegang tanggung jawab mutlak. Tapi tenang, kepala sekolah nggak diwajibkan kerja sendirian kok. Mereka punya wewenang penuh buat ngebentuk tim atau kelompok kerja untuk kebantu proses ini. Terus, gimana buat pihak penyedia barangnya? Penyedia bisa dari perorangan atau badan usaha. Syaratnya, identitasnya harus jelas, mampu beroperasi, dan ini yang paling penting, wajib punya NPWP biar semuanya taat pajak. Kita masuk ke bagian keempat, dan ini bisa dibilang inti operasionalnya. 4 tahapan belanja. Seluruh sistem belanja sekolah sekarang dikunci ke dalam 4 tahapan wajib. Persiapan, pemilihan, pelaksanaan, dan pelaporan. Keempat langkah ini ibarat siklus yang nggak bisa ditawar, dan harus jalan berurutan. Mari kita bedah satu-satu, mulai dari fondasi awalnya, yaitu persiapan. 1 juta rupiah. Tolong ingat baik-baik angka ini ya. Kalau sekolah mau beli barang, katakanlah mau beli beberapa laptop seharga 5 juta rupiah. Nah, menyusun dokumen perencanaan belanja formal itu hukumnya wajib. Harus lengkap dengan spesifikasinya, alokasi anggarannya, sampai target waktunya. Kewajiban bikin rencana panjang lebar ini cuma dikecualikan kalau total belanjanya maksimal 1 juta rupiah aja. Aturan ini sebenarnya cerdas banget buat nyegah pengeluaran besar yang tiba-tiba muncul tanpa perencanaan matang. Masuk ke tahap kedua, pemilihan. Di sini, kita udah nggak bisa lagi nih main asal tunjuk satu toko langganan gitu aja. Secara prinsip, sekolah wajib membandingkan harga dan kualitas dari minimal 2 penyedia atau lebih. Habis itu, baru deh lanjut ke proses negosiasi. Tentu aja, proses perbandingan dari 2 penyedia ini bisa di-skip kalau misalnya barang yang dicari itu spesifik banget dan cuma dijual sama satu pemasok tunggal di pasaran. Lanjut ke tahap ketiga, pelaksanaan. Nah, di tahap ini urutan operasionalnya benar-benar ketat, harga mati, dan nggak boleh kebalik. Pertama, penyedia ngirim barang. Kedua, kepala sekolah atau timnya harus ngecek dulu kesesuaian jumlah, spesifikasi, dan lokasinya. Ketiga, barulah barang itu resmi diterima kalau semuanya udah sesuai. Kalau cacat atau nggak pas, penyedia yang wajib nanggung biaya perbaikannya. Dan keempat, tolong digarisbawahi ya, pembayaran cuma boleh dilakukan setelah barang diperiksa dan diterima. Nggak ada ceritanya bayar di muka atau DP kalau nggak ngikutin alur ini. Bagian kelima, pelaporan dan sistem informasi. Ini soal gimana kita membuktikan secara legal bahwa belanja tadi udah dilakukan dengan benar. Barang udah datang, udah dipakai belajar sama anak-anak, tapi tugas administrasi belum selesai. Ingat ya, tanpa bukti yang sah, pengeluaran itu dianggap pelanggaran kepatuhan. Bapak Ibu wajib nyimpan seluruh bukti dari tahapan tadi.
mulai dari dokumen persiapan, hasil perbandingan minimal 2 penyedia, catatan negosiasinya, kesepakatan belanja, form pemeriksaan dan penerimaan, dan pastinya kwitansi pembayaran. Kumpulan dokumen ini tuh merangkai satu cerita utuh tentang akuntabilitas dana pendidikan kita. Tapi kabar baiknya, kementerian itu paham banget kalau tumpukan kertas laporan itu bikin capek dan membebani. Makanya sekarang disediakan sistem informasi pembelanjaan satuan pendidikan yang serba digital. Sistem ini dirancang buat merekam seluruh tahapan belanja tadi dengan rapi. Dan yang paling game changer, pelaporan elektronik ini langsung terintegrasi dengan Arkas. Semuanya terhubung dengan mulus, jadi benar-benar bisa hemat banyak waktu administratif. Terakhir, bagian ke-6, pengawasan untuk mutu pendidikan. Siapa sih yang mantau ini semua? Dan kenapa pengawasan ini penting banget? Ada 3 pihak utama yang pegang kendali pengawasan: kementerian, pemerintah daerah, dan komite sekolah. Mereka bertiga ini pakai data dari sistem digital yang tadi kita bahas sebagai bahan pantauan. Nah, keterlibatan komite sekolah di sini tuh sangat-sangat vital. Kenapa? Karena mereka adalah wakil dari orang tua dan masyarakat yang mastiin langsung transparansi di lapangan. Mereka yang memastikan gak ada 1 sen pun dana pendidikan anak-anak kita yang melenceng dari tujuannya. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Gimana sih aturan administratif yang kelihatan ketat dan birokratis ini ujung-ujungnya malah benar-benar melayani siswa? Ya, di awal mungkin kerasa ribet sama regulasi dan sistemnya. Tapi pikirin gini, waktu sekolah merencanakan belanja dengan matang, nolak barang yang kualitasnya abal-abal, dan laporin semuanya secara transparan, kita itu lagi mencegah kebocoran dana loh. Dana yang terselamatkan itu artinya apa? Artinya lebih banyak buku di perpustakaan, fasilitas lab yang lebih keren, dan pengalaman belajar yang jauh lebih optimal buat siswa. Jadi kepatuhan ini bukan sekedar buat nyenengin pemerintah, tapi murni buat ngeberdayain masa depan anak-anak kita. Luar biasa kan? Terus semangat berinovasi, dan sampai jumpa di sesi kupas tuntas selanjutnya.